Ya, jadi sejarah Sepang ini saya jelaskan hanya yang saya tahu saja Ya, ya, dari awalnya. Jadi Sepang ini dulu masuk sebagai lingkungan. Pada awalnya itu kan dia di bawah naungan desa Danuang. Jadi dulu itu lingkungan Sepang. ya, Dan setelah itu eh, ada direncanakan lingkungan Sepang ini mau dijadikan satu desa, maka ditunjuklah salah satu pelaksana desa di Sepang ini, yaitu Pak Andi Abdul Aziz. ya, Kurang lebih 8 tahun dia menjabat selaku kepala desa dan langsung definitif, dan setelah pemilihan maka digantikan oleh Pak Tamrin. ya, Dia dari backgroundnya adalah TNI, dan setelah itu digantikan oleh Dr. Andes Muhammad Bakri, dan setelah itu Muhammad Tampak. Nah, ya, ini Tampak inilah belum berakhir masa jabatan selama 6 tahun, dia meninggal dunia setelah menjabat dia kepala desa 4 tahun. ya, Jadi saya masuk selaku kepala desa adalah pengganti antara waktu. ya, Dan alhamdulillah saya sudah masuk yang keempat tahun ini. Setelah pergantian antara waktu satu periode itu berakhir, alhamdulillah saya masuk untuk pemilihan kedua periode. Saya alhamdulillah terpilih kembali dan diberikan amanah sama masyarakat. Dan sampai sekarang ini program-program yang saya sudah bangun itu berdasarkan hasil pengamatan saya sebelum menjadi kepala desa, bahwa ada beberapa titik lemah dan ada beberapa program-program kegiatan-kegiatan yang harus kita sempurnakan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu, termasuk di bidang pemberdayaan. ya, Nah, dan memang selama ini sebelum saya, pemberdayaan inilah yang saya lihat memang belum efektif berjalan. Dan pembinaan, sehingga begitu saya masuk, ini dulu yang saya harus lakukan, pemberdayaan, pembinaan, sehingga untuk mengajak masyarakat bekerja sama dalam membuat atau melaksanakan program saya. Dan sekarang ini ada beberapa yang saya sudah laksanakan. Yang pertama adalah irigasi. Selama 2 tahun itu saya sudah membangun kurang lebih 2 kilometer. oke, Sedangkan untuk jalan tani ya hampir 2 kilo jalan oke, tani. Itu pun tidak bersumber dari dana desa semua. Kami harus membuka beberapa channel dan meminta bantuan penentu kebijakan dari rekan-rekan, ada dari aspirasi, ada dari APBD, bahkan ada anggaran dari pusat. ya, Dan sedangkan untuk irigasi tadi saya sudah jelaskan, untuk perbaikan jalan Kerabat Botol misalnya itu sudah kurang lebih 3 kilometer. Namun pada prinsipnya anggaran yang kami gunakan itu betul-betul lebih mengarah kepada pemberdayaan. Dan satu hal lagi yang paling terpenting di sini saya melihat selama ini, eh, dukungan atau kepastian bahwa lingkungan saya ini tidak bersih. Saya tidak menjamin bahwa lingkungan saya bersih, sehingga kami menggagas pembuatan tempat sampah supaya masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian masyarakat BAB-nya juga perlu diperhatikan, sehingga kami menganggarkan juga beberapa bantuan-bantuan MCK tempat-tempat sampah. Dan tempat sampah ini lanjutannya nanti kami gagas itu bagaimana sampah bisa dijadikan uang, sehingga ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat bawah, terutama pemuda-pemuda yang pengangguran. Dan tentunya kelanjutan daripada tempat sampah ini, kami sekarang sudah mulai membangun bank sampah yang alhamdulillah sampai hari ini sudah mencapai 10% bangunannya. Dan insya Allah nanti di bank sampah inilah kami akan menampung beberapa pemuda pengangguran untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di sana. Dan kemudian di sisi lain selama ini yang kami pikirkan kelangkaan pupuk, sehingga kalau saya tidak melakukan ini satu program sebagai alternatif pengganti pupuk yang selama ini dari Dinas Pertanian, mungkin
para petani akan tidak bisa menjamin dia punya peningkatan penghasilan dari sektor pertanian. Maka adanya seringnya keterlambatan pupuk ini, maka kami gagas untuk menciptakan pupuk organik atau kompos. Dan insya Allah mungkin ke depan ini kami akan melakukan lagi pelatihan pembuatan pupuk kompos dan organik. Dan di sisi lain juga ada satu program yang sangat-sangat tidak pernah saya duga sebelumnya, bahkan masyarakat tidak pernah menduga sebelumnya bahwa program ini akan terangkat, yaitu pemanfaatan sumber mata air yang terletak di perkampungan Bapu, tepatnya di Dusun Batulor. Ini muncul ketika ada masyarakat berkonsultasi dengan saya, menunjukkan bahwa di sana Pak Desa ada mata air, ada beberapa titik mata air. Namun setelah saya meninjau ini, rencana saya mau jadikan wisata, tapi saya pikir ini susah untuk dilakukan, sehingga untuk sementara saya gunakan untuk membuat program mata air itu dimanfaatkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai digagas juga anggarannya tahun ini. Dan mata air inilah nanti selain digunakan untuk distribusi pengadaan air minum untuk masyarakat, juga bisa dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 5 hektar sawah yang selama ini hanya mengandalkan tada air. Nah inilah, dan tentunya program ini juga saya harus juga anggarkan perpipaan sepanjang 2 km yang tembus ke Takue. Karena di Takue itu sudah ada beberapa titik sumur bor, namun selama ini ada beberapa kendala. Informasi dari masyarakat, kadangkala mesinnya hanya 3 bulan, 6 bulan digunakan sudah rusak, dan bahkan masyarakat tidak terpenuhi dia punya kebutuhan air karena debit air dari beberapa sumur itu tidak mencukupi. Sehingga inilah menjadi inisiatif kami untuk memanfaatkan mata air yang ada di Bapu. Dan mudah-mudahan kalau ini jalan, akses air minum kepada masyarakat itu sudah bisa terpenuhi. Jadi soal BUMDes sampai hari ini juga kami tetap selalu mau melakukan satu perbaikan atau revisi. Karena di awal itu pergerakan BUMDes dia itu punya usaha di bidang ayam potong atau ayam pedaging. Tapi sampai hari ini belum ada yang namanya pemasukan atau keuntungan untuk pendapatan asli desa atau PAD. Sehingga inilah yang menjadi tantangan buat kami, bagaimana ini nanti BUMDes ini terutama dari pengurusnya ya betul-betul kita mau seleksi, yang mana pengurus yang mau membangun, yang mana pengurus dengan niatnya memang betul-betul mau transparan, dan yang mana memang pengurus yang mau memperhatikan masyarakat. Karena hasil dari BUMDes ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga sampai hari ini saya masih menyatakan bahwa BUMDes berjalan tapi hasilnya masih nihil. Sehingga inilah saya anggarkan nantinya ini BUMDes untuk di tahun 2022 saya akan anggarkan penyertaan modalnya itu sekitar 250 juta. Termasuk di situ pengadaan mesin atau pabrik pupuk kompos, dan rencana juga ada mesin untuk menciptakan air kemasan atau air gelas, karena ini saya lihat sangat-sangat laku bila mana ada pesta-pesta. Saya kira inilah rencana-rencana ke depan. Soal pengelolaan air bersih dengan pengelolaan sampah, apakah ini terintegrasi dengan ke depan akan terintegrasi dengan BUMDes atau seperti apa? Ya, saya kira inilah memang karena memang kita memang sudah diatur ya. Pelaksanaan BUMDes itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah bahwa segala usaha desa itu harus dikelola oleh BUMDes. Nah, makanya BUMDes betul-betul kami mau pengurus BUMDes ini orang-orang yang ahli, orang-orang profesional memang. Saya tidak mau lagi ada pengurus BUMDes mau dikatakan masih mau berguru, karena BUMDes sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Nah, makanya sebelum pengurus-pengurus BUMDes itu kami angkat, maka perlu memang saya banyak-banyak mendorong pemuda-pemuda yang saya persiapkan untuk ikut
pelatihan-pelatihan. Bahkan baru-baru ini ada lagi pelatihan BUMDes di Makassar, saya kirim lagi 2 orang, sehingga nantinya ada pengalaman, ada pengetahuan dalam pengelolaan BUMDes itu, terutama administrasi keuangan mereka sudah miliki. Nah, kalau pendamping desa ini, harapan saya sama pendamping desa, saya kira sudah cukup sebenarnya. Saya bisa merasakan bahwa pendamping desa itu sudah cukup memberikan bimbingan kepada kami, memberikan solusi atau memberikan saran. Cuma sampai hari ini juga kadangkala kita juga terbentuk karena seringnya terjadi ada aturan-aturan. Kadangkala kita sudah membuat regulasi di desa, kadang kita sudah membuat keputusan kepala desa atau keputusan atau surat semacam apa lagi peraturan desa, tapi tidak, setelah jadi ada lagi aturan, apakah aturan dari Menteri Keuangan, Menteri Desa. Nah, ini lagi terjadi lagi perubahan di situ, terjadi lagi perubahan. Nah, contohnya misalnya kita sudah membuat satu RKPDS untuk dokumen perencanaan 1 tahun ini sudah keluar, tapi tiba-tiba, atau maksud saya sudah diasistensi, tapi tiba-tiba ada lagi tambahan program, sehingga dikembalikan lagi di RKPDS itu diperbaiki kembali atau disempurnakan. Nah, sehingga antara kita desa dengan pendamping desa itu betul-betul kami harus kerja keras dan harus bekerja secara ekstra hati-hati. Jadi saya kira tambah pendamping desa, kita ini selaku pemerintah agak susah memang mendapatkan beberapa regulasi, teknis-teknis lain juga. Karena setiap kami mau bergerak atau melaksanakan sesuatu, baik menyangkut administrasi, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, kami selalu meminta pandangan dan saran dari pendamping desa. Coba memotong sampai